Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dengan NIM 432200100204. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas pada data primer di SPSS. Berikut untuk videonya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memiliki sekitar 20 responden yang sudah mengisi kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pelayanan, Diskon, serta Promosi Terhadap Mahasiswa sebagai Pengguna Gojek. Nah, dari 20 responden ini adalah data dari patokan saya dalam menguji validitas dan reliabilitas pada data primer. Langsung aja ya, teman-teman. Kita buka dulu data view-nya, SPSS-nya, dan pertama kita klik yang variable view. Dan di tabel name ini kita tulis x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 dan yang terakhir total X1. Ini kenapa kita bisa namain X1.1 sampai dengan X1.4? Karena di variabelnya ini ada 4 responden ya teman-teman, ada 4 jawaban, dan ini untuk total variabelnya. Lanjut, di bawahnya kita tulis X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan yang terakhir total X2. Dan selanjutnya X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, dan yang terakhir total X3. Selanjutnya Y1, Y2, Y3, Y4, dan total Y. Oke, sudah seperti ini, dan untuk desimalnya kita ubah jadi 0 ya teman-teman. Kita ubah desimalnya 0, 0, 0. Oke, kita ubah 0. Kita ubah 0. Dan untuk tabel ini, di totalnya ini kita tulis di sini pelayanan, dan untuk X2-nya ini diskon, dan untuk total X3-nya ini promosi, dan yang terakhir mahasiswa sebagai mahasiswa sebagai pengguna Gojek. Oke, ini tabelnya kita lebarin aja ya. Dan untuk tabel measure-nya kita ubah semua menjadi ordinal.
ordinal kita ubah ordinal Oke, tunggu ya teman-teman. Kita ubah semua menjadi ordinal. Nah, sudah seperti ini. Lanjut kita klik yang data view. Nah, akan muncul data seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kembali ke data primer, lalu kita copy semua sampai ke total Y. Oke, kita copy. Langsung kita paste. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita akan menguji validitasnya ya. Yang pertama, kita klik analyze, kita pilih yang correlate, private. Lanjut kita pindahkan dari X1, X2, X3, X4 sampai total X1 ke sini, dan untuk optionnya ini tidak perlu dicek apa-apa, langsung kita continue, langsung kita klik OK. Nah, akan muncul data correlation seperti ini ya teman-teman. Kita kembali lagi, kita mengulang kembali seperti tadi. Untuk X2-nya, kita pilih Analyze, Correlation, Private. Kita pindahkan dulu yang X1-nya. Lanjut, kita pilih yang X2-nya ini ya teman-teman. Oke. Langsung kita pindahkan, langsung kita oke. Nah, lanjut untuk X3-nya, analyze, correlate, private. Ini untuk S3-nya, langsung klik OK. Dan yang terakhir untuk Y-nya. Oke. Nah, akan muncul data seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah terlihat lagi untuk tabel correlation-nya. Jika kita ingin tahu apakah data kita sudah valid atau belum, itu kita bisa melihat dari nilai N-nya ya, teman-teman. Dan untuk nilai N ini nih ya teman. Nah, ini nih untuk nilai N-nya. Ini N merupakan nilai dari responden atau jumlah dari responden dari kuesioner yang tadi udah kita buat di data primer. Nah, jumlah responden saya itu ada 20. Karena data responden saya 20, maka nilai untuk X1.1-nya ini sudah benar ya teman-teman. Dan kita cek untuk X1, X2.1-nya juga benar 20. X3.1 juga benar 20, dan untuk Y-nya juga 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa lihat, dan benar ya. Oke teman-teman, di sini ada tabel berupa seek to tailored. Nah, tabel ini itu harus melebihi dari 0,05. Nah, jika belum melebihi dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Nah, di sini data saya ini 0,01. Berarti data saya ini tidak valid untuk tabel selanjutnya. Dan untuk tabel selanjutnya itu
0,43, berarti data ini saya ini valid untuk X2-nya, dan untuk X3-nya ini tidak valid, dan untuk X4-nya ini juga tidak valid ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada tabel person correlation. Di sini kita bisa melihat dari tabel R hitung dan kita bandingkan dengan tabel R hitung. Dan cara menghitung R hitung itu dengan cara nilai N-nya ini dikurangi dengan 2. Jadi ini 20 dikurang 2 jadi 18. Lalu kita melihat berapa jumlah untuk 18, yaitu coba kita lihat dahulu untuk 18 itu. Nah ini ya teman-teman, 0,3783. Nah bisa dikatakan data itu validitas jika person correlation-nya itu jumlah totalnya harus melebihi nilai yang ada di tabel R, yaitu 0,3783. Nah ini ya teman-teman untuk tabelnya. Untuk tabel X1-nya ini berarti 0,693, berarti ini valid ya teman-teman untuk X1-nya, dan untuk X2-nya juga valid, dan untuk X3-nya juga valid, dan yang terakhir juga valid ya teman-teman. Lalu sebelum itu kita juga harus mengecek apakah data kita sudah realitas atau belum dengan kita klik kembali data yang tadi, kita kembali ke data yang tadi. Lalu kita klik analyze, kita pilih yang scale, kita pilih yang reliability analyze. Nah, teman-teman di sini kita hanya memindahkan X1 sampai dengan X4, dan untuk total X1-nya tidak perlu diubah. Lalu untuk statistiknya ini kita checklist yang ini scale if item delete. Oke, continue. Kita langsung aja klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini teman-teman. Lalu kita kembali lagi, kita ulangi sampai dengan tabel tabel Y. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan, lalu kita masukkan yang X2-nya. Statistiknya ini sudah tercentang otomatis, langsung kita klik continue, klik OK. Lanjut untuk X3-nya, scale, reliability analyze. Kita pindahkan, kita klik OK. Klik analyze, scale, reliability analyze. Kita pindahkan, kita masukkan yang Y, continue, OK. Nah, di sini sudah terlihat jelas dari tabel scale all variable class processing summary. Nah, di sini N-nya ini menandakan 20 jumlah responden. Nah, 20 maka data ini sudah valid, benar ya 20 teman-teman. Dan untuk unitnya juga 100%, maka data ini sudah terpenuhi teman-teman. Nah, semua data dikatakan realitas jika data tersebut berada di atas 0,7. Kalau di bawah 0,7 tidak realitas atau tidak konsisten. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Data saya ini lebih dari
0,7. Berarti data saya ini konsisten untuk X1-nya. Dan di sini 0,5 berarti tidak valid. Dan untuk ini juga tidak valid. Nah, dan untuk ini tidak valid juga ya teman-teman. Dan yang terakhir ini valid. Dan ini juga valid. Berarti data yang tidak valid itu ada 3 ya teman-teman. Nah, tapi tidak apa-apa jika data teman-teman tidak melebihi 0,7, karena kita akan mempelajari bagaimana cara mengobatinya jika data belum konsisten atau validitas. Nah, sekarang kita langsung klik aja save data kita langsung ya teman-teman. Kita klik file, kita save as. Di sini saya menamai data saya dengan NIM dan nama saya. Jangan sampai lupa untuk nama filenya ya teman-teman, langsung aja kita klik save. Nah, di sini bisa langsung di close aja programnya. Kita klik yes, no. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.